Halo YouTube, saya Rian. Welcome to Mr. Tech ID. Kali ini kita akan membahas tentang gimana rasanya pakai Redmi Note 11 4G 4128 yang udah saya pakai selama 1 minggu ini. Ayo kita mulai. Saya sampaikan di awal, saya udah pakai HP ini selama 1 minggu dan saya rasa itu udah cukup untuk ngerasain experience HP ini sepenuhnya. Satu kata untuk HP ini ya adalah gila, tapi nanggung. Tapi saya bisa ngerti kenapa Redmi bikin HP ini gila tapi nanggung. Setelah video ini mungkin kalian juga bisa ngerti kenapa HP ini kok gilanya nanggung. Kita bicara spesifikasinya terlebih dahulu. Di atas kertas, Redmi Note 11 ini memiliki dimensi bodi 159,9 x 73,9 x 8,1 mm, termasuk HP yang tipis dan enak dipegang. Bodinya berbahan plastik, walaupun nggak ditulis ya bahannya apa, tapi kalau dari feel-nya menurut saya sih ini plastik. Tapi finishing bodinya ini matte, dan finishing matte ini membuat feel genggamnya jadi mewah. Apalagi warnanya yang ditawarkan juga cantik. Simple, satu warna dengan ada kilatan cahayanya yang kalau kena lampu atau sinar dia mengkilat-mengkilat. Tapi karena bodi HP ini yang terbuat dari plastik dan berbahan matte, jadi saya takut ya dia malah kegores kalau kena kunci atau koin waktu kita saku atau dimasukkan ke dalam tas. Untung aja kita udah dikasih softcase bening kayak gini dalam paket penjualannya. Oh iya, HP ini termasuk dibekali dengan aksesoris yang lumayan lengkap dalam paket penjualannya, termasuk juga kepala charger 33 wattnya dan softcase jelly beningnya. Jadi begitu beli HP ini kita nggak harus beli aksesoris tambahan. HP ini berjalan dengan Android 11 yang katanya akan bisa di-upgrade ke Android 12, tapi belum tahu kapan ya untuk Indonesia. Di Cina sih soalnya sudah. Untuk OS-nya sendiri, Redmi Note 11 sudah dibekali dengan MIUI 13 yang menurut saya sekarang ini kesannya lebih clean dan lebih seru lagi. Optimalisasi OS di HP ini benar-benar kerasa karena yang pertama adalah iklannya udah nggak banyak, customisasinya pun juga oke banget. Pakai software bawaan aja kita udah bisa mengcustom HP kita dengan berbagai macam tema dan cara pemakaian. Mau dipakai kayak Android pada umumnya? Bisa. Mau di custom ala-ala iOS di iPhone? Bisa. Mau pakai 3 tombol navigasi biasanya? Bisa. Mau pakai navigasi dengan gesture ala-ala iPhone? Juga bisa. Pindah-pindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya juga udah bisa berjalan dengan lancar. Tapi mungkin satu yang kurang di HP ini adalah split screen, yang sampai saat ini baru saya bisa temui di One UI-nya Samsung aja. Atau tolong share ya di kolom komentar kalau ada yang udah pernah ngerasain split screen di HP lain selain Samsung. Di HP ya, jangan tablet. Tapi biarpun dia nggak bisa split screen, dia udah punya fitur yang namanya multi Windows. Udah kayak PC ya kan? Ya HP ini udah bisa bikin multi Windows melalui fitur floating Windows-nya. Mungkin fitur ini juga bisa membantu kita merasakan experience multitasking. HP 2 jutaan ini udah dibekali dengan NFC, di mana HP-HP dengan harga yang serupa masih belum ada ya yang dibekali dengan NFC. Karena apa? NFC ini sangat berguna untuk zaman sekarang, mulai dari bayar tol, bayar parkir, kirim data, dan lain-lain, semuanya sudah banyak yang berbasis NFC.
Redmi Note 11 ini juga udah dibekali dengan IR Blaster, kayak HP-HP keluaran Xiaomi pada umumnya. Jadi kita nggak usah khawatir kalau barang elektronik di rumah kita remote-nya nggak ada atau hilang. Biasanya disembunyiin setan. HP ini udah bisa dual SIM ya, dan dua-duanya bisa langsung standby. Untuk HP yang lagi saya pegang ini punya RAM 4GB dan penyimpanannya 128GB. Tapi dia juga punya variasi penyimpanan dan RAM kayak misalnya 464, 4128 kayak yang punya saya, dan 664. Tapi selain itu Redmi Note 11 ini juga menyediakan tambahan 2GB RAM virtual buat yang merasa RAM di HP-nya masih kurang. Kayaknya Redmi emang ngerti banget ya kalau RAM yang mereka kasih ini sebenarnya kurang untuk ngelahap aplikasi berat zaman sekarang. Lagi pula sekarang udah zamannya virtual RAM. Nah, untuk masalah storage atau penyimpanannya, kenapa saya pilih yang ini? Karena menurut saya sekarang penting banget untuk punya HP dengan penyimpanan yang besar. Minimal 128GB. Karena aplikasi dan file zaman sekarang ini besar-besar ukurannya, dan menurut saya semakin lama akan semakin besar, nggak tambah kecil. Tapi kalau menurut kalian penyimpanan ini kurang, kalian bisa tambahin lagi pakai micro SD. Karena HP ini juga punya slot micro SD yang nggak hybrid tapi dedicated. Sehingga aman buat kalian yang suka pakai 2 nomor sekaligus. Dan juga pakai micro SD untuk nyimpen data kalian biar gampang dipindah-pindah HP. Untuk urusan perlubangan, saya salut dengan HP ini. Xiaomi emang nggak pernah nanggung kalau ngasih sesuatu, lengkap banget. Mulai dari USB-C, speaker yang kita langsung dikasih 2 atas dan bawah. Artinya HP ini udah stereo ya, 2 juta stereo. Terus masih dikasih earpiece lagi. Jadi lubang speaker atas bukan keluar dari earpiece-nya. Stereonya gak kaleng-kaleng. Ditambah lagi dia masih dikasih headphone jack 3,5 mm. Kurang keren apa coba Redmi Note 11 ini? Di HP setipis ini mereka masih bisa ngasih experience lubang jack 3,5 mm. Karena walaupun sekarang ini emang zamannya wireless, bukan berarti kita gak suka dengerin musik dari headphone berkabel kan. Atau mungkin buat gamers, lubang headphone jack ini penting banget buat mereka. Jadi Redmi Note 11 ini bisa dibilang paket super lengkap. Ngomong-ngomong soal speaker, suaranya kira-kira kayak gini. Mungkin ini bukan speaker terbaik dari smartphone yang beredar di pasaran ya, tapi menurut saya sih ini udah cukup untuk kebutuhan kita sehari-hari. Kalaupun kurang, kita bisa sambungkan smartphone ini ke headset maupun speaker lewat kabel atau Bluetooth. Karena Bluetooth yang dipakai oleh HP ini sudah Bluetooth 5.0. Ya, walaupun udah agak ketinggalan zaman, tapi masih oke lah dengan konsumsi dayanya yang rendah dan kemampuan latensinya yang juga rendah. Posisi dari dua speakernya ini sebenarnya oke-oke aja karena mereka ditaruh bersilangan atas dan bawah. Jadi kalau pas dipegang pakai tangan kanan, yang kebetulan ada di tangan kanan kita ini nggak kehalang tangan karena posisinya pasti di atas. Tapi yang di sebelah kiri, kalau dipegang pakai tangan kiri, speakernya ini posisinya ada di bawah, jadi mau nggak mau dia pasti kehalang tangan. Yang kayak gini ini bikin experience stereonya agak sedikit kurang jadinya. Tapi kalau untuk main game sih aman-aman aja ya, enak banget, suaranya udah jelas. Ngomong-ngomong soal main game, sekarang kita bahas performanya. Redmi Note 11 ini disenjatai chipset Snapdragon 680 dengan fabrikasi 6 nanometer, yang menurut saya bagian ini yang bisa bikin kita jadi ngelus dada ya pas pakai HP ini, karena chipset yang dipakai itu kayak naga ompong. Bagus tapi nanggung gitu. Kayak dia ini siap diajak bertarung brutal tapi otaknya nggak nyampe. Jadi ini alasannya kenapa di awal tadi saya bilang kalau HP ini gila tapi nanggung.
Kayak ada yang ditahan gitu. Walaupun saya ngerti banget kenapa Redmi ngelakuin hal ini. Di tengah kelangkaan chipset kayak gini, tentu harga chipset bisa jadi mahal banget ya. Dan mengingat lagi bahwa harga HP ini cuma 2 jutaan, saya nggak bisa ngeluh banyak-banyak terkait chipset ini. Mungkin saran saya, kalau kalian emang niat mau pakai HP ini, coba pilih yang RAM-nya lebih besar. Karena untuk HP ini sebenarnya performanya udah cukup baik ya. Dipakai buat ngegame berat itu udah bisa. Mulai dari Mobile Legends, Call of Duty Mobile, PUBG, sampai Genshin Impact, semuanya bisa. Tapi jangan ngarep settingan grafis yang tertinggi. Kalau Mobile Legends sih mungkin masih bisa ya settingan grafis yang tertinggi. Tapi kalau udah mulai Call of Duty Mobile, dia cuman bisa berjalan di settingan grafis medium high atau low very high. Kalau Genshin Impact sih bisa cuman sampai ya medium lah. Dan untuk performanya sendiri, semua game-game berat yang udah saya sebutkan tadi sebenarnya masih dianggap playable. Tapi setelah beberapa lama, mungkin sekitar 15 sampai 20 menit, frame rate-nya pasti drop dan HP-nya mulai nge-lag. Tandanya dia mengalami throttling. Tapi biarpun HP ini throttling, yang saya puji banget dari HP ini adalah dia nggak gampang panas cuy. HP ini tipis tapi enak banget kalau dipakai buat ngegame. Ya karena dia nggak gampang panas tadi. Walaupun dia tipis, paling cuman anget-anget, itu pun di sekitaran kameranya aja. Kalau layarnya sih masih aman. Menurut berbagai sumber, Redmi Note 11 ini dibekali dengan sistem pendingin liquid cool vapor chamber yang kebanyakan memang dipakai pada smartphone berkualitas flagship di pasaran. Selain itu, MIUI 13 yang merupakan operating system dari HP ini juga dibekali dengan fitur Game Turbo 4.0 yang bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan HP ini selama gaming session kita. Makanya gak heran ya, game-game berat pun udah bisa dilibas. Walaupun tetap aja sesekali masih ada throttling yang menyebabkan HP-nya nge-lag. Bahkan pernah suatu ketika saya main Genshin Impact dan dia betul-betul hang. Tapi secara umum kita masih bisa menikmati gaming session di HP ini. Sebelum kita masuk ke sektor kamera, kita bahas dulu fitur killer dari HP ini. For your information, HP ini memang disegmentasikan oleh Redmi untuk bisa jadi flagship killer ya, dengan harga yang super terjangkau. Dan inilah fitur yang paling saya sukai dari Redmi Note 11, yaitu layarnya. Iya, layar dari Redmi Note 11 ini yang memiliki ukuran 6,43 inch dengan model kamera depan punch hole atau Xiaomi menyebutnya dengan dot ya, memiliki bezel yang tipis, cuman mungkin untuk dagunya aja tebel dikit lah yang menyebabkan HP ini kelihatan kayak nggak simetris. Kacanya pakai Corning Gorilla Glass 3, memang teknologi yang lalu. Tapi masih bagus banget. Dan resolusinya adalah 1080 x 2400 pixels atau Full HD Plus dengan layar AMOLED. Garis bawah AMOLED. Dan refresh rate-nya sampai 90 Hz. Sekali lagi 90 Hz. Gila nggak tuh? HP zaman sekarang emang harus 90 Hz ya. Setahu saya HP dengan range harga segini ini belum ada yang sampai senekat ini buat ngasih semua fitur layar keren kayak di HP ini. Buat nonton YouTube enak banget, di mata adem dan bikin betah. Walaupun mungkin AMOLED-nya nggak se-strong punyanya Samsung, tapi layar AMOLED di HP ini udah cukup buat ngasih experience layar yang bagus. Warnanya vibrant, saturasi warna juga cukup dalam. Dan karena layarnya ini AMOLED, maka HP ini udah punya fitur Always On Display. Pun ada juga. Tapi biarpun HP ini udah pakai layar AMOLED, fingerprintnya nggak ditaruh di bawah layar. Justru digabungkan dengan tombol power di samping yang speednya ya udah cepet banget ya, responsif, malah kadang-kadang dia terlalu agresif ya. Kayak kesentuh tangan dikit aja dia udah geter, tandanya sensornya lagi baca fingerprint kita. Refresh rate yang 90 Hz ini juga ngasih pengaruh yang lumayan besar dalam penggunaan sehari-hari.
Buat scroll-scroll sosmed dia enak banget, pergerakannya jadi smooth. Buat main game juga enak, terutama buat game-game yang emang membutuhkan refresh rate tinggi. Saya sih nggak ngecek pakai tool-tool yang profesional ya, cuman pakai sehari-hari aja dengan perasaan. Tapi rasanya emang udah enak banget, smoothnessnya kerasa banget. Belum lagi ditambah dengan tingkat kecerahannya yang bisa sampai 1000 nits. Dipakai di luar ruangan juga bisa. Gambar di dalam HP ini masih kelihatan dengan jelas. Walaupun kalau misalnya terkena sinar matahari langsung, dalam beberapa kasus gambarnya jadi terlihat agak sedikit gelap ya. Jadi nggak terlalu jelas banget. Tapi walaupun HP ini bisa dibilang agresif, ada satu lagi fitur yang diberikan yang membuat orang wajib untuk melirik smartphone ini. Baterainya. Iya, baterai dari HP ini adalah 5000 mAh. Baterai dengan kapasitas ini bisa dibilang cukup besar dan awet lah kalau dipakai seharian. Selama pengetesan saya udah pakai HP ini dengan beberapa macam cara pemakaian. Mulai dari pemakaian casual hingga pemakaian dengan kapasitas yang lumayan berat. Tapi overall, screen on time yang saya dapat adalah antara 6 sampai 8 jam. Itu untuk penggunaannya, main Call of Duty Mobile 30 menit baterainya berkurang 8%. Main Genshin 1 jam baterainya ngurang 12%. Dipakai YouTube 1,5 jam baterainya ngurang 18%. Dan main Mobile Legends setengah jam baterainya berkurang 9%. Scroll TikTok setengah jam baterainya ngurang cuma 5%. Ini gokil sih. Kalau saya mulai hari dengan baterai full 100%, baterai HP ini baru akan habis ketika hari sudah malam, sekitar jam 8 atau 9 malam lah dengan sekali cas. Jadi HP ini udah bisa menemani kegiatan saya sehari-hari dengan sangat nyaman. Nggak perlu takut kehabisan baterai. Tapi biarpun kita kehabisan baterai sebelum 1 hari, ya mungkin penggunaan kita intens banget, Redmi Note 11 ini udah mempunyai dukungan kemampuan charge hingga 33 watt. Dan kita udah dikasih kabel chargernya sekaligus kepalanya di paket penjualannya. Ini 33 watt udah cepet banget ya. Samsung aja standarnya 25 watt. Itu pun untuk flagshipnya. 30-an menit dia udah bisa ngecas sebanyak 0 sampai 60%. Kalau mau full dia butuh waktu 58 menit aja. Ini cepet banget untuk HP dengan kapasitas 5000 mAh. Gila nggak tuh? Jadi untuk baterai dari Redmi Note 11 ini nggak perlu dikhawatirin ya. Udah pasti aman dan bisa menemani aktivitas kita seharian. Nah, sekarang kita menuju ke sektor kameranya. Sektor yang selalu dijadikan alasan utama orang-orang untuk beli sebuah smartphone. Redmi Note 11 ini dibekali dengan 4 buah kamera kayak tagnya ya, AI Quad Camera. Kamera utamanya sendiri adalah lensa wide dengan resolusi mencapai 50 megapiksel dengan 2 jenis bukaan fokus, ditemani oleh kamera ultra wide dengan resolusi 8 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera depth untuk portrait dengan resolusi juga 2 megapiksel. Menurut saya kamera dari HP ini, mengingat HP ini harganya ada di range 2 jutaan, udah bagus banget. Ingat ya, kalau dibandingkan dengan harganya. Untuk perekaman videonya, resolusi maksimalnya adalah 1080p 30 fps. Sebenarnya hardware kamera ini udah lumayan dan harusnya sanggup untuk merekam yang lebih tinggi. Tapi karena chipset yang dipakai Snapdragon 680, walaupun dia keluar setelah Snapdragon 678 kayak yang ada di Redmi Note 10, tapi Snapdragon 680 ini merupakan chipset dengan performa yang dipangkas daripada seri sebelumnya. Snapdragon 678 kayak yang ada di Redmi Note 10 udah bisa ngerekam di resolusi 2K, tapi nggak bisa di Redmi Note 11 ini. Biarpun dia nggak bisa ngerekam di resolusi tinggi, Redmi Note 11 ini udah ngasih banyak mode pada aplikasi kameranya. Ada mode Pro, baik itu untuk ambil foto maupun video. Ada mode foto portrait, night mode, mode 50 megapiksel, short video, panorama, slow-mo, documents, dan time-lapse. Kamera 50 megapikselnya ini akan aktif ketika kita masuk ke pengaturan ini ya. Tapi secara default pun pada umumnya orang ambil gambar pakai HP kan kebanyakan akan pakai mode defaultnya ya.
Kita ngelihat sesuatu yang menarik, ambil HP, buka aplikasi kamera, terus ambil gambarnya, itu udah bagus. Sedangkan untuk model 50 megapiksel ini biasanya digunakan untuk ambil gambar dengan resolusi tertinggi, kemudian kita edit untuk kita pakai sesuai kebutuhan kita. Berikut ini adalah sampel foto dan video dari kamera Redmi Note 11. Oke, ini video depan di daerah ruangan terbuka, tapi mendung ya, nggak ada backlightnya. Mau nyoba backlight tapi mendung. Mendungnya kelihatan nggak? Langitnya nggak kelihatan ya, cuman gelap aja. Harusnya sih ada detailnya, tapi ini nggak ada detailnya. Dan mungkin ada satu lagi kelemahan yang ada di HP ini, yaitu dia belum 5G. Menurut saya sih ini nggak akan jadi deal breaker ya buat sebagian orang. Walaupun dukungan 5G juga penting untuk mendukung bahwa HP ini udah siap untuk dipakai dalam beberapa tahun ke depan. Tapi kalau kita pikir-pikir, bahkan sampai sekarang pun 5G belum bisa kita nikmati dengan luas di Indonesia. Bahkan ada beberapa daerah yang mungkin 4G pun belum masuk. Sehingga menurut saya 5G ini untuk tahun ini dan tahun depan ya masih belum jadi fitur yang akan jadi deal breaker. Masih banyak orang yang masih akan pakai 4G. Jadi gimana kesimpulannya tentang Redmi Note 11 ini? Seperti yang saya bilang di awal video bahwa HP ini gila, tapi gilanya ya nanggung. Mungkin Redmi berharap kalau kita mau experience fullnya, kita lebih milih untuk beli yang seri Pro ya. Gilanya HP ini adalah layarnya cakep, baterainya awet, chargernya cepet, portnya lengkap, speakernya stereo. Cuma ya gitu, tetap aja ada kurangnya. Kayak chipsetnya yang dikasih ini kurang kenceng dan dia belum ada dukungan jaringan 4G-nya. Tapi kalau kita ingat-ingat lagi di awal rilisnya HP ini harganya 2,4 juta yang sekarang udah turun jadi 2,2 jutaan aja. Menurut saya sih masuk akal apa yang dilakuin oleh Redmi ini kepada HP-nya. Kita tetap dikasih experience yang luar biasa dalam memakai fitur-fitur hebat yang ada di sebuah HP, tapi tetap dibatasin sedemikian rupa. Kalau boleh saya analogikan sih, Redmi Note 11 4128 ini kayak Kurama yang disegel di badannya Naruto gitu. Harusnya bisa buas banget, tapi dibatasin. Jadi buat kalian yang mau beli HP ini buruan mumpung harganya lagi murah. Tapi kalau saran saya sih coba untuk beli yang dengan RAM 6GB walaupun nantinya penyimpanannya hanya 64GB. Sehingga bisa dipakai untuk 2 atau 3 tahun ke depan. Jadi sekian aja review dari Redmi Note 11 5G 4128. Like kalau kalian suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, tulis di kolom komen pendapat kalian tentang Redmi Note 11. Subscribe kalau kalian mau tahu lebih banyak informasi terkait teknologi lainnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Ciao. Ganas ini HP tapi dipasung. Spread it like